Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai persamaan linear Duplantis, yang di mana kami beranggotakan 5 orang, yaitu Nabila Sausan Savana, Putri Afifa, yaitu saya sendiri, Freddy William Tama, Utha Fendi, Rizky Devriansya, dan juga Stefan. Oke, pada materi kali ini, kita akan membahas definisi terlebih dahulu yang akan dibahas oleh saya sendiri. Oke, suatu persamaan dengan bentuk A1X1 ditambah sampai ANXN sama dengan B. Yang di mana A1, A2 sampai AN dan B adalah bilangan bulat. Dikatakan persamaan linear Diophantus N variabel di mana N lebih besar atau sama dengan 1 dan koefisien A1 sampai AN semuanya berbeda dengan 0. Contohnya seperti 2x sama dengan 6 merupakan PDL satu variabel. X tambah Y sama dengan 5 merupakan PDL dua variabel. X tambah 2Y dikurang 3Z sama dengan 5 itu merupakan PDL 3 variabel. 3x1 dikurang x2 ditambah x3 ditambah 2x4 sama dengan 12 itu merupakan PDL 4 variabel. Nah, di sini ada bentuk khususnya yang dimana suatu bentuk khusus dari persamaan linear Diophantus merupakan identitas Bezold yang menyatakan bahwa setiap bilangan bulat positif M dan N terdapat bilangan bulat X dan Y yang memenuhi MX ditambah NY sama dengan FPB dari M dan M. Nah, di sini ada teoremanya yang dimana persamaan linear Diophantine AX tambah BY sama dengan C merupakan solusi jika dan hanya jika FPB A dan B ini habis membagi C. Jika A dan B ini FPB-nya habis membagi C. Nah, sebelum kita mencari apa saja sih himpunan bilangan bulat yang memenuhi persamaan tersebut, kita harus tahu apakah persamaan tersebut mempunyai atau tidak mempunyai bilangan bulat yang memenuhi. Nah, dengan cara menggunakan teorema yang tadi. Misalkan pada persamaan 21x ditambah 6y sama dengan 40, FPB dari 21 dengan 6 ini harus membagi 40, harus membagi habis 40 jika dia memiliki bilangan bulat yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, yang kita ketahui bahwasanya 21 FPB dari 21 dan 6 ini adalah 3. 3 ini habis membagi 6, 3 juga habis membagi 21, tapi 3 ini tidak habis membagi 40. Sehingga tidak mungkin ada bilangan bulat yang memenuhi persamaan tersebut. 1x ditambah 6y sama dengan 40. Nah, apabila persamaan selanjutnya seperti 21x ditambah 9y sama dengan 75, itu apakah mempunyai solusi bilangan bulat atau tidak? Coba kita lihat bahwasannya FPB dari 21 ini dan 9 ini itu merupakan 3, yang dimana 3 habis membagi 21, 3 juga habis membagi 9. Apakah 3 habis membagi 10? Jawabannya iya. Sehingga apabila 3 habis membagi 75, berarti persamaan 21x ditambah 9y sama dengan 75 ini memiliki solusi bilangan bulat yaitu x. Contoh yang pertama itu, bilangan bulat yang memenuhi 21x ditambah 9y sama dengan 75. Nah, dari persamaan 21x tambah 9y sama dengan 75, apabila kita sederhanakan terlebih dahulu sebelum kita operasikan menjadi 7x ditambah 3y sama dengan 25. Berdasarkan definisi tadi itu kan ini mx ditambah ny sama dengan FPB dari m dan n. Sehingga kita dapatkan FPB dari 7 dan 3 itu sama dengan 25. Nah, kita operasikan menggunakan algoritma Euclid yang dimana
dari 7 ini 7 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 1, kemudian dilanjutkan 3 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 0. Sehingga apabila kita balikan atau menggunakan Bezout, itu menjadi 1 sama dengan 7 kurang 3, 7 dikurang 2 dikali 3. Nah, apabila kita lihat bersama-sama bahwasannya di persamaan awal itu kan 7x ditambah 3y sama dengan 25. Konstantanya itu 25. Sehingga kita kalikan kedua ruas ini dengan 25. Sehingga kita mendapatkan konstantanya 25. Sehingga didapatkan 25 sama dengan 25 dikali dikurang 2 kali 3. Sehingga didapatkan 25 sama dengan 25 dikali 7 dikurang 25 dikali 2 dikali 3. Sehingga didapatkan 25 sama dengan 25 dikali 7 dan 25 dikali 2 kan 50. Jadi dikurang 50 dikali 3. Nah, coba kita perhatikan lagi bahwasanya persamaan awalnya itu kan 7x ditambah 3y sama dengan 25. Nih, sudah ekuivalen ya. Sehingga kita lihat bahwasannya x ini, yang memenuhi nilai x ini adalah 25. Yang memenuhi nilai y ini adalah negatif 50. Sehingga bilangan bulat yang memenuhi itu 25, x sama dengan 25, dan juga y sama dengan negatif 50. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Tentukan bilangan bulat yang memenuhi 15x ditambah 8y sama dengan 3. Nah, berdasarkan definisi yang tadi, yang FPB dari 15 dan 8 ini sama dengan 3. FPB 15 dan 8 sama dengan 3 berdasarkan definisi awal. Nah, kita menggunakan algoritma Euclid lagi menjadi 15 sama dengan 1 dikali 8 ditambah 7. 8 sama dengan 1 dikali 7 tambah 1. Kemudian 7 sama dengan 7 dikali 1 tambah 0. Sehingga kita balikkan prosesnya atau kita menggunakan Bezout, itu menjadi 1 sama dengan 8 dikurang 1 kali 7 sama dengan 1 sama dengan 8 dikurang 1, 7. Coba kita lihat bahwasanya di algoritma Euclid ini 7 itu kan sama dengan 15 dikurang 1 dikali 8. Kemudian kita substitusikan ke dalam sini. Menjadi 1 sama dengan 8 dikurang 1 dikali 12 dikali 8. Kemudian kita operasikan menjadi 1 sama dengan 8 dikurang 15 ditambah 1 kali 8. Kemudian dikalikan menjadi 1 sama dengan 2 dikali 8. 2 kali 8 ini berasal dari 8 ditambah 1 kali 8, jadi 2 kali 8 dikurang 15. Kemudian kalikan 3. Kenapa dikalikan 3? Karena pada persamaan awal ini kan konstantanya 3. Jadi kita harus mendapatkan konstantanya juga 3 agar ekuivalen pada persamaan. Jadi kita mendapatkan 3 sama dengan 3 dikali 2 dikali 8 dikurang 3 kali 15. Sehingga kita dapatkan bahwasanya 3 sama dengan 6 kali 8 dikurang 3 kali 15. Ekuivalen dengan 15x ditambah 8y sama dengan 3. Sehingga apabila kita lihat bahwasanya x ini bernilai negatif 3. Sedangkan y ini bernilai 6. Sehingga bilangan bulat yang memenuhi persamaan 15x ditambah 8y sama dengan 3 adalah x sama dengan negatif 3 dan y sama dengan 6. Kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
yaitu Stefania kepada Stefania di sini. Baiklah, perkenalkan nama saya Stefani dengan NIM 220296163. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal persamaan linear Diopantus dua variabel. Dengan soal pertama, tentukan nilai bilangan bulat yang memenuhi persamaan 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 1 per 4. Soal ini memiliki penyelesaian. Untuk langkah pertama, kita samakan dulu penyebutnya. X ditambah Y per X Y sama dengan 1 per 4. Lalu langkah kedua kita kalikan silang. X Y kita kalikan 1, X tambah Y dikali 4. Sehingga didapat 4X ditambah 4Y sama dengan XY. 4Y sama dengan XY dikurang 4X. Sehingga 4Y sama dengan X, kita keluarkan X-nya, dalam kurung Y dikurang 4. Sehingga didapat nilainya X sama dengan 4Y per Y dikurang 4. Lalu 4Y kita faktorkan agar dia mendapatkan hasil yang sama dengan pecahan yang di atas. Kita bisa tulis dengan X sama dengan 4 dikali Y dikurang 4 ditambah 16 per Y dikurang 4. Maka didapat X sama dengan 4 ditambah 16 per Y dikurang 4. Y dikurang 4 ini sama-sama bisa dicoret, sehingga didapatlah hasil X sama dengan 4 ditambah 16 per Y dikurang 4. Maka Y kurang 4 haruslah merupakan faktor dari 16. Sehingga Y dikurang 4 itu ada 1, faktor dari 16 itu ada 1, 2, 4, 8, dan 16. Maka Y sama dengan, untuk Y sama dengan 1, Y-nya adalah 5. Untuk Y sama dengan Y kurang 4 sama dengan 2, maka Y-nya adalah 6. Untuk Y kurang 4 sama dengan 4, maka Y-nya adalah 8. Untuk Y dikurang 4 sama dengan 8, Y-nya adalah 12. Untuk Y dikurang 4 sama dengan 16, maka Y-nya adalah 20. Maka kita dapatkan pula nilai X, yaitu 20, 12, 8, 6, 5. Kita masukkan nilai Y ke persamaan X sama dengan 4 ditambah 16 per Y kurang 4 untuk mendapatkan nilai X-nya. Sehingga penyelesaiannya X, Y sama dengan 20,5, 12,6, 8,8, 6,12, dan 5,20. Untuk contoh berikutnya, tentukan nilai bilangan bulat yang memenuhi persamaan 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 1 per 7. Memiliki penyelesaian seperti sebelumnya. Langkah pertama itu kita samakan dulu penyebutnya, sehingga didapat X ditambah Y per XY sama dengan 1 per 7. Lalu kita kalikan silang, 7X ditambah 7Y sama dengan XY. 7Y sama dengan XY dikurang 7X. Lalu kita faktorkan, 7Y sama dengan XY dikurang 7. Maka X sama dengan 7Y per Y dikurang 7. Sama seperti sebelumnya, kita faktorkan agar dia mendapat hasil yang sama dengan persamaan sebelumnya. Maka X sama dengan 7 dalam kurung Y dikurang 7 ditambah 49 per Y dikurang 7. Di sini dikurang 7 bisa kita coret, sehingga kita dapatkan X sama dengan 7 ditambah 49 per Y dikurang 7. Nah, di mana Y dikurang 7 haruslah merupakan faktor dari 49. Faktor dari 49 ada 1, 7, dan 49. Maka Y dikurang 7, untuk Y dikurang 7 sama dengan 1, maka Y-nya 8. Untuk Y dikurang 7 sama dengan 7, Y-nya 14.
Y dikurang 7 sama dengan 49, Y-nya 56. Untuk mencari nilai X, kita substitusikan ke persamaan X sama dengan 7 ditambah 49 per Y dikurang 7. Maka X yang pertama kita dapatkan 56, 14, dan 8. Untuk contoh berikutnya, tentukanlah nilai bilangan bulat yang memenuhi persamaan 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 8 per 23. Di sini kita bisa menggunakan cara lain. Cara kedua, itu kita tulis dulu 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 8 per 23. Lalu kita misalkan X sama dengan 1Y, begitu juga sebaliknya. Kita misalkan X2-nya itu X sama dengan 23Y, begitu juga sebaliknya. Kita selesaikan dulu satu-satu. Kita tulis persamaannya, karena di sini X sama dengan 1Y, maka 1 per X, kita ganti dengan 1 per Y, ditambah 1 per Y sama dengan 8 per 23. Maka kita dapat 2 per Y sama dengan 8 per 23, maka nilai Y yaitu 23 per 4. Untuk X sama dengan 23Y, kita ganti 1 per X menjadi 1 per 23Y, ditambah 23 per 23Y sama dengan 8 per 23. Maka kita dapatkan 24 per 23Y sama dengan 8 per 23. Sehingga kita dapat nilai Y yaitu 3. Jika nilai Y 3, kita substitusikan ke persamaan X sama dengan 23Y untuk mendapatkan nilai X. Sehingga nilai X-nya adalah 69. Maka X, Y yaitu 23 per 4, 23 per 4, 69,3, dan 3,69. Baiklah, untuk cara kedua, kita juga bisa gunakan pada soal sebelumnya. Tentukan nilai bilangan bulat yang memenuhi persamaan 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 1 per 7. Tapi untuk cara kedua ini hanya bisa digunakan untuk yang hasil dari penyebutnya bilangan prima. Kita misalkan dulu X sama dengan 1 per Y dan X sama dengan 7 per Y, begitu juga sebaliknya. Kita substitusikan nilai X sama dengan 1Y, maka 1 per Y ditambah 1 per Y sama dengan 1 per 7, 2 per Y sama dengan 1 per 7, sehingga didapat nilai Y sama dengan 14 dan X sama dengan 14. Untuk X sama dengan 7Y, kita substitusikan nilai X sama dengan 7Y ke persamaan, maka 1 per 7Y ditambah 1 per Y sama dengan 1 per 7, 8 per 7Y sama dengan 1 per 7, sehingga kita dapatkan nilai Y sama dengan 8. Lalu kita substitusikan ke persamaan X sama dengan 7Y, jika Y-nya 8, maka X-nya sama dengan 56. Maka penyelesaian X, Y sama dengan 56,8, 14,14, dan 8,56. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal persamaan linear Diopantus 3 variabel. Yang pertama yaitu, tentukan semua solusi bilangan bulat dari 3X ditambah 4Y tambah 5Z sama dengan 6. Langkah pertama yaitu, kita akan memisahkan dua bentuk variabel menjadi satu hal, misalnya 3X ditambah 4Y, kita misalkan menjadi W. Maka berdasarkan bentuk khusus PLD, maka 3,4 maksudnya FPB dari 3 dan 4 itu merupakan W. Nah, kemudian maka kita akan mencari FPB dari 3 dan 4 ini, sehingga kita peroleh dengan menggunakan algoritma Euclid. Jadi, karena 4 lebih besar dari 3, maka 4 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 1, kemudian 3 lebih besar dari 4, maka kita peroleh 3 sama dengan 3 kali 1 tambah 0. Sehingga, karena bilangan terakhirnya udah ditambahkan dengan 0, maka kita temukan 3 dan 1 ini merupakan FPB dari 4 dan 3. Kemudian sehingga kita akan membalikan proses dari persamaan ini, 4 sama dengan 3 dikali 1 tambah 1,
menjadi 1 sama dengan 4 dikurang 3 dikali 1. Kemudian karena bentuknya udah sama dengan 1, nah tinggal kita kalikan dengan W, sehingga W sama dengan W dikali 4 dikurang 3 kali 1. Kemudian kita kalikan ke dalam kurungnya, sehingga jadi W sama dengan 4 dikali W dikurang 3 kali 1 kali W. Nah, karena 3 kali 1 ini merupakan 3, maka hanya kita perlu tulis W sama dengan W dikali 4 dikurang W dikali 3. Nah, pada permisalan tadi, 3 itu merupakan koefisien dari X dan 4 merupakan koefisien dari Y. Maka, jika kita ganti ke W, maka yang X ini sama dengan W dan Y sama dengan negatif W. Nah, atau dapat kita tulis dengan X, Y sama dengan negatif W, W. Maka selanjutnya itu, karena sudah kita misalkan 3X plus 4Y itu adalah W, maka dapat kita tulis W ditambah 5Z sama dengan 6. Nah, kita akan mencari nilai dari Z tersebut, sehingga Z sama dengan 6 dikurang W per 5. Ini dapatnya dari persamaan ini, sama-sama kita kurangkan dengan W, kemudian sama-sama kita bagikan dengan 5. Kemudian, untuk supaya kita mendapatkan 1, atau supaya bisa kita keluarkan bilangan bulat dari bentuk tersebut, maka 6 ini dapat kita ubah menjadi, kita jabarkan lagi menjadi 5 ditambah 1. Karena 5 ditambah 1 itu kan 6, dan 5 ini bentuknya sama dengan penyebutnya, yaitu sehingga kita bisa keluarkan 5 per 5. 5 per 5 kan 1, maka bisa kita keluarkan satunya, sehingga Z sama dengan 1 ditambah 1 dikurang W per 5. Kemudian, kita misalkan 1 dikurang W per 5 ini menjadi M, maka sama-sama kita kalikan dengan 5, sehingga kita peroleh 1 dikurang 5 sama dengan 5M. Kemudian kemudian kita cari nilai W-nya, sehingga kita peroleh W sama dengan negatif 5M ditambah 1. Nah, pada persamaan yang Z ini, kan Z sama dengan 1 ditambah 1 dikurang W per 5, dan 1 kurang W per 5 sudah kita misalkan menjadi M, maka dapat kita tulis Z sama dengan 1 ditambah M. Kemudian pada persamaan tadi, Y itu adalah W, maka hanya kita tuliskan nilai W sama dengan negatif 5M tambah 1, atau Y sama dengan negatif 5M ditambah 1. Kemudian pada X, karena X adalah negatif dari W, jadi kita kalikan nilai negatif ke negatif 5M tambah 1, sehingga kita peroleh X sama dengan 5M dikurang 1. Kemudian untuk memastikan bahwa solusi yang sudah kita temukan itu adalah benar, maka kita cek untuk M dengan mengambil sembarang bilangan bulat. Nah, di sini saya mengecek dengan M sama dengan 0, sehingga saya peroleh pada Z, yaitu 1 ditambah 0 yaitu 1, kemudian Y sama dengan negatif 5 dikali 0 tambah 1 adalah 1, dan X 5 dikali 0 dikurang 1 adalah negatif 1. Kemudian, untuk pengecekan yang keduanya, saya gunakan M sama dengan 1, sehingga saya peroleh Z sama dengan 2, dan Y sama dengan negatif 4, kemudian X sama dengan 4. Nah, selanjutnya, contoh soal yang kedua, yaitu tentukan semua solusi bilangan bulat dari 25X ditambah 13Y ditambah 7Z sama dengan 6. Nah, di sini saya memisalkan 25X ditambah 13Y sama dengan W, sehingga berdasarkan bentuk khusus PLD, maka FPB dari 25 dan 13 itu sama dengan W. Menggunakan algoritma Euclid, maka kita peroleh 25 sama dengan 13 dikali 1 ditambah 12, kemudian karena 13 lebih besar dari 12, maka 13 sama dengan 12 dikali 1 ditambah 1. Kemudian terakhir, karena 12 lebih besar dari 1, maka 12 sama dengan 1 dikali 12 tambah 0. Maaf, di sini saya salah, seharusnya 0. Nah, kemudian, bentar, bisa kita ganti ya. Nah, kemudian dengan membalikan proses, karena yang ada nilai satunya itu ada di 13 sama dengan 12 kali 1 tambah 1, maka kita dapatkan 1 sama dengan 13 dikurang 12 kali 1. Nah, kemudian untuk supaya kita kan ingin mengubah proses ini nih menjadi bentuk yang kita misalkan, karena di sini menggunakan angka 25 dan 13, tidak ada angka 12-nya, maka 12 kali 1 ini bisa kita jabarkan lagi dengan melihat proses yang pertama ini, yang persamaan yang pertama ini, yaitu 25 sama dengan 13 kali 1 ditambah 12. 12 kali 1 kan sama dengan 12 ya. Nah, jadi 12 ini kita balikkan prosesnya menjadi 12 sama dengan 25 dikurang 13 kali 1.
Nah, kemudian kita substitusikan ke sini, sehingga kita peroleh 1 sama dengan 2 dikali 13 dikurang 25. Kenapa 2 kali 13? Karena jika kita kalikan negatif ini ke dalam kurung sini, maka kita peroleh 13 dikurang 25, kita tambah 13. Nah, karena 13 ditambah 13 sama aja dengan 2 dikali 13, kemudian dikurang 25. Nah, kan kita sudah memperoleh nih, bentuk persamaan itu ada 13 dan 25, seperti permisalan kita tadi. Kemudian kita kalikan dengan W, sehingga kita peroleh sama dengan W sama dengan 2W dikali 13 dikurang W dikali 25. Kemudian kita lihat 25 ini koefisien dari X kan, sehingga X-nya itu adalah negatif W. Dan 13 ini merupakan koefisien dari Y, sehingga Y sama dengan 2W. Atau dapat kita tuliskan X, Y-nya itu negatif W, 2W. Kemudian karena kita sudah misalkan menjadi W, jadi hanya kita tulis W ditambah 7Z sama dengan 6. Ini dari persamaan soal tadi. Kemudian kita cari bentuknya, kita ubah bentuknya menjadi Z sama dengan bla 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 gitu. Z sama dengan apa gitu. Kemudian kita peroleh Z sama dengan 6 kurang W per 7. Ini dapatnya dari mana? Karena kita sama-sama persamaan ini kita sama-sama kan kurangi oleh W, kemudian sama-sama kita bagi dengan 7. Nah, kemudian untuk agar bisa kita peroleh bilangan bulat di depannya, maka kita ubah 6 ini menjadi 7 kurang 1. Jadi, Z sama dengan 7 kurang 1 kurang W per 7. Kemudian kita pisahkan 7 per 7 dikurang 1 ditambah W per 7. Dan 7 per 7 itu kan nilainya adalah 1. Maka hanya kita tulis Z sama dengan 1 dikurang 1 ditambah W per 7. Kenapa sini negatif? Karena negatif 1 kurang W ini kita keluarkan negatifnya, sehingga kita peroleh dikurang 1 tambah W per 7. Kemudian 1 ditambah W per 7 ini kita misalkan lagi dengan M. Nah, maka dapat kita peroleh W-nya itu berapa, nilai W-nya. Nah, dengan cara itu kita kalikan persamaan ini kalikan dengan 7, sehingga kita peroleh 1 ditambah W sama dengan 7M. Kemudian sama-sama kita kurangi oleh 1, maka kita peroleh W sama dengan 7M dikurang 1. Nah, kita substitusi nih nilai W yang sudah kita dapatkan ke solusi tadi. Nah, yang pertama itu kan Z sama dengan 1 dikurang M. Nah, kenapa dikurang M? Karena 1 ditambah W per 7 ini sudah kita misalkan dengan M. Nah, kemudian pada Y kita peroleh hasilnya tadi itu 2W ya. Nah, jadi tinggal kita substitusikan nilai W-nya ke 2 sama 2 dikali 7M dikurang 1 sama dengan 14M dikurang 2. Kemudian pada S-nya yaitu negatif W, jadi negatif dikali 7M dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 7M. Nah, untuk pengecekan apakah solusi kita itu sudah benar atau belum, maka saya cek seperti soal yang pertama tadi, saya menggunakan M sama dengan 0, maka saya peroleh X, Y, Z-nya adalah 1, negatif 2, 1. Kemudian untuk M sama dengan 1-nya, X, Y, Z sama dengan negatif 6, 12, dan 0. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan akibat dari teorema yang persamaan linear Leibniz yang sebelumnya saya jelaskan oleh rekan saya. Nah, akibat dari teorema persamaan linear Leibniz, misalkan A1 dan A2 bilangan bulat yang relatif prima, jika X0, Y0 adalah suatu penyelesaian dari persamaan A1X ditambah A2Y sama dengan B, maka untuk semua penyelesaian dari persamaan di atas adalah untuk X sama dengan X0 ditambah A2 dikali T. Dan untuk penyelesaian dari Y itu sama dengan Y0 dikurang A1 dikali T. Untuk setiap bilangan bulat T. Nah, langsung masuk ke contoh, yaitu contoh yang nomor 2. Tentukan semua pasangan bilangan bulat X, Y yang memenuhi persamaan 72X ditambah 56Y sama dengan 48. Nah, untuk mendapatkan sebuah penyelesaian akan digunakan algoritma Euclid. Pada mulanya, kita akan mencari FPB dari bilangan 72 dan 56 menggunakan algoritma Euclid, yaitu seperti yang nampak pada PowerPoint.
Yang pertama adalah 72 sama dengan 1 dikali 56 ditambah 16. Kemudian kita akan melanjutkan FVP yaitu 56. 26 sama dengan 3 dikali 16 ditambah 8. Nah, jika dilanjutkan sampai 0, ini akan jika dilanjutkan lagi, maka ini akan menjadi 16 sama dengan 2 dikali 8 ditambah 0. Maka berhentilah algoritma Euclid pada 16 sama dengan 2 dikali 8 ditambah 0. Dan kita dapatkan bahwa EPB dari 72 dan 56 sama dengan adalah 8. Dan didapatkan bahwa 8 itu habis membagi 48. 8 habis membagi 48. Maka persamaan linear dari solusi bilangan bulat itu kita mengambil dari bagian ini, yaitu 56 sama dengan 3 dikali 16 ditambah 8. Yang mana persamaan linear itu juga akan ekuivalen dengan 9x ditambah 7y sama dengan 6. Untuk PP dari 9 dan 7 itu adalah 1. Untuk mencari solusi dari persamaan 9x ditambah 7y sama dengan 6, kita juga menggunakan lagi algoritma Euclid, yang mana kita menggunakan algoritma Euclid untuk bagian kanan yaitu 9x dan 7y, yang mana 9 sama dengan 1 dikali 7 ditambah 2 dilanjutkan di 7 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 1. Dan jika kita membalikannya lagi, kita akan mendapatkan bahwa 3 sama dengan 3 kali 1 tambah 0. Nah, di situ juga algoritma berikutnya akan seperti kita hanya akan mengambil bagian 7 sama dengan 3 kali 2 tambah 1 saja. Sehingga jika dibalik akan menjadi 1 sama dengan 7 dikurang 3 kali 2. Nah, di sini kita akan mengubah nilai 2 ini menjadi ini, yang mana 2 sama dengan 9 dikurang 1 dikali 7. Jadi 1 sama dengan 7 dikali 3. 7 dikurang 3 kali 2 itu akan sama dengan 7 dikurang 3. 2-nya kita ganti menjadi 9 kurang 7. Ini sama dengan tambah 1 karena bilangan 3 1 adalah bilangan sendiri, maka kita juga buat saja 7. Kemudian dari persamaan ini akan menghasilkan hasil akhir yaitu negatif 3 dikali 9 tambah 4 dikali 7. Akibatnya untuk persamaan ini akan menjadi 6 sama dengan negatif 18 ditambah 24 dikali 7. Jadi diperoleh sebuah penyelesaian dari persamaan 9x ditambah 7y sama dengan 6, yaitu x, y sama dengan negatif 18 dikali 24. Karena ditemukan x dan y adalah ini, maka kita juga akan mendapatkan sama penyelesaian umumnya adalah x sama dengan negatif 18 ditambah 7s, yang mana negatif 18 adalah x, adalah nilai x, dan juga 7 adalah nilai dari A2, dan untuk y-nya adalah 24 dikurang 9s, yang mana 24 adalah nilai dari y, dan nilai 9 adalah nilai dari A1 untuk setiap bilangan bulat S. Eh, Barangkali sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sebuah tambahan, eh, mungkin ada yang bingung kenapa di sini menjadi 9x tambah 7, y sama dengan 6. Itu karena persamaan sebelumnya, yaitu 72x ditambah 56y sama dengan 42 ini, kita sederhanakan menjadi kita sederhanakan dengan membagi kedua ruas menjadi membagi 8 sesuai dengan yang FVP di bagian FVB dari 72 dan 56 ini, sehingga
Untuk 72x dibagi 8 sama dengan 9. Untuk 56 Y dibagi 8 sama dengan 7Y. Dan untuk 48 dibagi 8 akan menghasilkan 6. Sehingga ini adalah bentuk sederhana dari 72x ditambah 56Y sama dengan 48. Baik, sekian yang saya tambahkan. Baik, untuk selanjutnya itu bagaimana cara kita menentukan solusi dari suatu persamaan linear yang dimana terdiri dari atas 3 variabel. Misalnya untuk contoh soal nomor 3 ini, yaitu tentukan semua triple bilangan bulat X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan 3X ditambah 4Y tambah 5Z sama dengan 6. Nah, di sini kan untuk menyelesaikan suatu persamaan linear Diopantus itu, ya dari persamaan 3X tambah 4Y tambah 5Z sama dengan 6, itu nantinya memiliki 2 buah parameter dalam penyelesaiannya. Di mana persamaan ini dapat kita rubah sebelumnya. Dapat kita rubah, yakni dari persamaan 3X tambah 4Y tambah 5Z sama dengan 6, itu dapat kita modifikasi aljabarnya, yaitu menjadi 3X ditambah 4Y kurang 1 sama dengan 5 dikali min Z ditambah 1. Kenapa bisa begitu? Karena kan di sini untuk merubah suatu persamaan ke dalam bentuk persamaan lain yang hasilnya adalah sama dengan persamaan awalnya. Ini kita merubahnya itu 5Z-nya dengan 6-nya. Jika 5Z-nya kita pindah ruaskan ke kanan, itu kan 6 dikurang 5Z. Nah, disinilah kita melakukan suatu manipulasi aljabar, di mana kita akan mengeluarkan yang namanya 1 yang ruas kirinya ada 1 dan ruas kanannya ada 1. Tetapi masih dalam bentuk persamaan awal. Berarti kita dapat memodifikasinya 5 dikali min Z tambah 1. Di sini kalau kita kalikan ke dalam itu 5 dikali min Z itu adalah min 5Z ditambah dengan 5 kali 1 adalah 5. Berarti min 5Z kalau dipindah ruaskan ke kiri itu kan ditambah 5Z. Dan di sini plus 5 berarti yang ruas kirinya kita pindahkan ke kanan itu menjadi 5 ditambah 1 sama dengan 6. Sehingga bentuk manipulasi aljabar ini sama dengan bentuk persamaan di awal. Nah, selanjutnya itu kita akan merubahnya bentuk persamaan ini yaitu ke dalam bentuk persamaan yang kongruensi dengan suatu modulo. Di mana untuk 3X tambah 4Y itu kongruen dengan 1 dikali mod 5. Nah, datangnya ini bagaimana? Itu dilihat dari faktor di awal ini, yaitu ada 5. Berarti 5 ini sebagai modulonya. Dan satunya ini datanya karena dari ruas kiri ini dipindah ruaskan ke kanan, yaitu berarti 1. Berarti dapat ditulis dengan persamaan 3X tambah 4Y itu kongruen dengan 1 modulo 5. Untuk lebih mudahnya, untuk langkah modulo ini kita dapat mengabaikan, tetapi kita dapat melihat dari awal ini, yaitu 3X tambah 4Y kurang 1, itu sama dengan 5 dikali min Z tambah 1. Nah, di sini kita dapat langsung saja memisalkan bahwasannya Z min Z tambah 1 yang dalam kurung ini misalnya adalah sebagai S. Berarti kan dapat diperoleh 3X ditambah 4Y itu sama dengan 1 ditambah 5S. 5 dikali S, lalu negatif 1 ini pindah ruas ke kanan, yaitu menjadi plus 1. Nah, maka diperolehlah hasilnya itu baru 1 untuk parameternya. Sedangkan yang kita butuhkan untuk penyelesaian umumnya itu adalah 2 buah parameter. Nah, dari ini, si S tadi itu adalah suatu bilangan bulat. Untuk mencari suatu persamaan, atau kita akan mencari nilai X sama Y-nya lagi. Nah, dari ini, persamaan di atas ini adalah 1 tambah 5S. Itu dapat kita modifikasi lagi, agar kita dapat mengeluarkan koefisien dari di depan variabelnya ini, yaitu ada 3 dan juga 4. Caranya itu kan 1 ditambah 5S. Berarti kita melihat di koefisiennya terlebih dahulu. 1, berarti kita dapat mengeluarkan negatif 3 dengan 4. Agar kita dapat mengeluarkan variabelnya itu sama.
Berarti negatif 3 tambah 4 itu adalah 1. Selanjutnya itu kita lihat bagian 5S. Di mana bagian 5S ini kita dapat melihat kaitannya dengan koefisien yang tadi, yaitu ada negatif 3 dan juga 4. Yaitu dapat 9 dengan negatif 4. Itu jumlahnya adalah 5. Kenapa bisa begitu? Karena kita dapat memfaktorkan atau mengeluarkannya nanti seperti ini, 3. Lalu ini bisa juga kita faktorkan dalam 4. Sehingga diambil nilai koefisien dari S ini adalah 9 dan juga negatif 4. Maka ini dapat kita faktorkan satu-satu, yaitu 3 dikali negatif 1 ditambah 3S mengikut dengan format 3X ini. Agar kita dapat nantinya menghasilkan nilai X-nya yaitu negatif 1 tambah 3S ditambah dengan 4 dikali 1 kurang S. Berarti untuk nilainya Y-nya adalah 1 dikurang S. Untuk selanjutnya yaitu kita peroleh nilai X tadi dan juga nilai Y. Maka kita dapat peroleh penyelesaian umumnya itu untuk variabel X dan Y-nya. Di mana nilai X-nya tadi adalah negatif 1 tambah 3S. Lalu nilai Y-nya adalah 1 dikurang S. Nah, di sini kenapa ada ditambah 4T lalu dikurang 3T? Kita balik ke dalam teorema, akibat dari teorema yang 6.2 kemarin. Di sini akibat dari teorema itu untuk ini merupakan untuk yang 2 variabel. Tapi kalau kita mengambil yang untuk 3 variabel, berarti untuk X0-nya nantinya itu ada 2 variabel di dalamnya. Dan untuk T-nya ada 1 variabel dan juga untuk T-nya ada 1 variabel. Berarti nanti jumlahnya ada 2 untuk yang 3 variabel. Berarti yang 1 dikurang S itu tadi kan Y0. Berarti Y0-nya itu 1 kurang S. Lalu dikurang dengan A1T. Berarti A1-nya koefisien dari si X dikali dengan suatu permisalan yaitu T. Begitu juga untuk si X-nya tadi. Berarti X0-nya tadi itu untuk X0-nya berarti kan min 1 tambah 3S. 1 tambah 3S. Berarti ditambah dengan koefisien dari si Y. Koefisien dari si Y. Nah, di sini kita lihat, tadi kan untuk X0-nya min 1 tambah 3S, berarti untuk A2 0-nya, berarti ditambah A2. A2 itu adalah bentuk persamaan yang ini. A2 di koefisien dari Y. Itu kan plus 4. Berarti ditambah 4 dikali dengan T. Dan juga untuk Y-nya itu 1 dikurang S. Itu adalah X0-nya, Y0-nya. Lalu di sini dikurang dengan rumusnya tadi dikurang X1 dikali dengan suatu Y1 dikali dengan suatu koefisien. Berarti untuk Y1-nya itu adalah 3. Di sini dapat kita lihat untuk Y di depan X1-nya itu adalah 3. Di depan koefisien si X-nya tadi. Sehingga diperolehlah suatu solusi untuk si X dan juga si Y-nya yang memenuhi 2 parameter. Di mana untuk T-nya itu juga merupakan suatu bilangan bulat. Lalu karena baru didapat nilai X dan juga nilai Y, kita mencari untuk nilai Z-nya. Caranya dengan cara mensubstitusikan ke dalam bentuk persamaan awal tadi, yaitu 3X tambah 4Y ditambah 5Z sama dengan 6. Di mana 3 dikali X-nya ini, yaitu negatif 1 ditambah 3S ditambah 4T, lalu ditambah dengan 4 dikali Y-nya 1 dikurang S dikurang 3T. Ditambah dengan nilai 5Z itu sama dengan 6. Ini dapat dilakukan penjabarannya, yaitu ini 3 dikali min 1, min 3 ditambah 4. Berarti 1, lalu di sini S-nya juga 3 dikali 3 itu adalah 9S, 4 dikali dengan min S itu adalah min 4. Sehingga diperoleh ditambah 5S. Lalu untuk Z-nya, T-nya karena habis itu 3 kali 4 itu 12T, 4 dikali negatif 3 itu min 12. Jadi 12 dikurang 12 itu adalah 0. Berarti tambah 5Z lagi sama dengan 6. Sehingga diperoleh untuk Z-nya itu 5Z sama dengan 5 dikurang 5S. Dan dapat dibagi 5. Itu Z sama dengan 1 dikurang S.
Karenanya diperoleh semua penyelesaiannya itu dari persamaan 3x tambah 4y tambah 5z sama dengan 6. Maka dapat kita peroleh solusi umum ataupun penyelesaian solusi dari suatu persamaan linear Diopantus itu. Di mana untuk x-nya tadi min 1 tambah 3s tambah 4t, lalu untuk nilai y-nya adalah 1 dikurang s dikurang 3t. Dan untuk nilai z-nya yaitu 1 dikurang s. Di mana untuk semua pasangan bilangan bulat S dan juga T. Selanjutnya di sini ada latihan soal di mana kita dapat mengerjakannya secara bersama-sama. Untuk soal pertama itu, apakah persamaan linear Diopantus berikut memiliki penyelesaian? Jika ada, temukan semua penyelesaiannya. Untuk bagian 1A, berarti 2x sama dengan 6. Berarti untuk nilai x yang memenuhi agar hasilnya adalah 6, berarti ada 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Berarti apakah memiliki penyelesaian? Ada, yaitu nilai x-nya jika nilai x-nya sama dengan 3. Lalu untuk B itu 3x sama dengan 5. Apakah ada nilai x yang bilangan bulat? Harus bilangan bulat, ya hasilnya itu sama dengan 5. Nah, tidak ada, berarti karena tidak ada, berarti tidak memiliki penyelesaian. Lalu untuk yang C yaitu min 7x sama dengan 21. Berarti nilai x yang memenuhi agar hasilnya 21 itu adalah min 3. Min 7 kali min 3 sama dengan 21. Lalu untuk yang bagian D, itu tidak memiliki penyelesaian. Karena tidak ada min 5 dikali suatu bilangan bulat positif. Bilangan bulat, itu yang hasilnya itu adalah min 9. Nah, hasilnya dapat dilihat seperti sini. Lanjut untuk soal nomor 2. Itu apakah persamaan linear Diopantus berikut memiliki penyelesaian? Jika ada, temukan semua penyelesaiannya. Untuk yang A itu 2x ditambah y sama dengan 6. Nah, mungkin kita dapat langsung ke penyelesaiannya. Di mana untuk penyelesaian yang A itu 2x tambah y sama dengan 6. Berarti dapat kita peroleh nilai y-nya itu sama dengan 6 dikurang 2x. Lalu kita dapat memisalkan, anggap saja nilai x itu adalah suatu parameter, yaitu adalah t. Berarti dapat kita substitusikan ke persamaan ini, berarti diperoleh y-nya sama dengan 6 dikurang 2t. Maka diperolehlah untuk solusi umumnya itu x-nya sama dengan t dan y sama dengan 6 dikurang 2t untuk setiap bilangan bulat t. Berarti ada penyelesaiannya. Selanjutnya untuk penyelesaian soal yang B, negatif 12 ditambah 18y sama dengan 10. Nah, di sini kita dapat melakukan penyederhanaan terlebih dahulu dengan sama-sama membagi kedua ruasnya dengan 2. Ini diperoleh min 6x ditambah 9y sama dengan 5. Terus kita dapat mengambil koefisien di depannya dari variabel tersebut sesuai dengan teorema sebelumnya, yaitu FEB dari koefisiennya itu sama dengan hasilnya itu, yaitu adalah 5. Maka FEB dari 6 dan juga 9 itu sama dengan 5. Kita tahu bahwasanya FEB dari 6 dan 9 itu adalah 3. Berarti berdasarkan teorema 6.2, apabila suatu FEB dari suatu, anggap saja misalnya A, B, dapat habis dibagi oleh suatu hasilnya nantinya. Berarti FEB dari 6 dan 9, FEB dari 6 dan 9 itu dapat habis dibagi oleh 5. Sedangkan FEB 6 dan 9 tadi adalah 3. Berarti 3 tidak habis membagi 5. Karena 3 tidak habis membagi 5, maka persamaan linear tersebut tidak memiliki penyelesaian bilangan bulat. Lanjut untuk bagian C. Dengan soalnya 42x dikurang 30y sama dengan min 12. Nah, kita dapat menyederhanakan terlebih dahulu dengan sama-sama membagi dengan 6. Berarti 7x dikurang 5y sama dengan negatif 2. Maka FEB dari 7 dan juga 5 itu sama dengan negatif 2. Dengan langkah selanjutnya, kita dapat mencari suatu FEB 7 dan juga 5 dengan menggunakan algoritma Euclid. Dimana cara pertama itu 7 sama dengan 1 dikali 5 ditambah 2. Lalu 5 yang ini kita ambil, itu sama dengan 2 dikali dengan 2 ditambah dengan 1. Lalu 2 ini sama dengan 2 dikali 1 tambah 0. Dan kita dapat peroleh bahwasanya FEB dari 7 dan 5 adalah 1.
dari persamaan 5 sama dengan 2 kali 2 tanda 1, itu dapat kita peroleh nilai 1 sama dengan sisanya ini, satunya ini sama dengan memindah ruaskan itu 5 dikurang 2 dikali 2. Lalu dengan cara membalik algoritma Euclid itu sama dengan 5 dikurang 2 dikali yang 2 ini kita peroleh dari atas, itu berarti 7 dikurang 1 kali 5, berarti 7 dikurang 5. Setelah itu kita dapat peroleh bahwasanya 2 min 2 dikali 7 nantinya, ini sudah ada keluar 2, lalu ditambah dengan 3 dikali 5. Kenapa bisa datang 3 dikali 5? Berarti ada 3, berarti negatif 2 dikali negatif 5. Negatif 2 dikali negatif 5 berarti kan sama dengan 2 dikali 5. 2 kali 5, lalu 1 dikali 5. Sehingga 2 ditambah 1 itu adalah 3. Berarti 3 dikali 5. Ini merupakan maknanya sama. Sehingga jika kita sama-sama kali dengan negatif 2, agar hasilnya itu dapat kita peroleh nilai X dan juga nilai Y-nya nantinya, berarti kita harus kali sama dengan negatif 2. Berarti negatif 2 sama dengan min 2 dikali 2 tuh dikali min 2 itu adalah 4 dikali 7 ditambah dengan 3 dikali min 2 sama dengan min 6 dikali dengan 5. Sehingga dari persamaan ini samalah bentuknya dengan suatu bentuk persamaan 7X kurang 5Y sama dengan min 2. Nah, di sini dapat kita peroleh bahwasanya untuk X-nya yaitu berarti koefisiennya 7, berarti X-nya adalah 4, lalu nilai Y-nya itu di depan minimal, berarti di depan minimal adalah 6, berarti Y-nya 6, X-nya adalah 4. Setelah kita peroleh nilai X dan juga nilai Y-nya, maka akibat dari teorema tersebut dapat dibuat solusi umumnya, yaitu X sama dengan X0 ditambah A2T. Lalu untuk Y-nya sama dengan Y0 dikurang dengan A1T. Nah, di mana untuk X0-nya ini kita peroleh tadi adalah 4, lalu ditambah dengan A2T. A2T berarti itu koefisien di depan Y. Kita lihat koefisien di depan Y tadi adalah minimal. Maka di sini adalah min 5 dikali dengan suatu parameter, yaitu parameternya T, minimal T. Lalu untuk Y juga begitu, Y0-nya adalah 6, dikurang dengan A1, berarti A1 ini di depan koefisien dari X, di mana koefisien dari X adalah 7 tadi. Berarti 6 dikurang 7 dikali dengan suatu parameternya adalah T, di mana T-nya adalah suatu bilangan bulat. Nah, selanjutnya itu sama seperti contoh sebelumnya, yaitu menentukan solusi umum dari triple bilangan, yaitu yang memiliki PLD yang memiliki 3 variabel. Contoh yang keduanya ini bisa dijadikan contoh, yaitu tentukan semua triple terurut bilangan bulat X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan X ditambah Y dikurang Z sama dengan 4. Nah, di sini untuk langkah awalnya kita dapat memanipulasi aljabarkan dengan cara yang pertama itu kita harus mencari suatu koefisien, di mana suatu koefisien itu ruas kiri dan juga ruas kanannya itu sama. Misalnya di sini ada 2, ini juga ada 2. Lalu berarti yang kita olah itu adalah min Z sama dengan 4. Berarti kalau dipindah ruaskan itu kan X tambah Y sama dengan 4 ditambah Z. Nah, di sinilah kita dapat membuatnya 1 dikali dengan Z ditambah 2, berarti kan Z ditambah dengan 2. Lalu Z ini kalau Z ditambah 2 lalu ditambah dengan ini benar ruaskan menjadi tambah 2, berarti Z ditambah 2 tambah 2 berarti sama dengan Z tambah 4 ya, sama. Sehingga kita dapat merubahnya ke dalam bentuk modulo, ini mana X tambah Y itu kongruen dengan 2 mod 1. Caranya itu sama seperti tadi, berarti kan yang samanya tadi adalah 2. Berarti 2 mod dari 1. Satunya adalah yang di awal kurung ini. Sehingganya dapat kita misalkan, atau bentuk parameternya itu X tambah Y sama dengan 2 tambah S. Ini bisa saja langsung
melompat ke dalam cara langsung ini. Dimana X tambah Y sama dengan ini negatif 2 pindah ruas ke kanan itu 2. Lalu Z tambah 2 ini sebagai parameternya, yaitu adalah S. Berarti S kali 1 itu adalah S. Berarti 2 ditambah S. Itu suatu bilangan bulat S-nya. Sehingga dapat kita manipulasi lagi untuk memperoleh nilai X dan Y-nya. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu X berarti kita harus mengubah 2 tambah S-nya ini. Dimana 2 tambah S-nya ini berarti kan 2 itu 1 ditambah 1. Lalu untuk S-nya itu 2S dikurang dengan S. Sehingga peroleh hasilnya 2 tambah S. Lalu dapat kita keluarkan, yaitu misalnya X agar koefisien X-nya ini kan 1, lalu Y-nya juga 1. Berarti 1 dikali dengan faktornya, yaitu 1 ditambah 2S, lalu ditambah dengan 1 dikali dengan 1 dikurang S. Sehingga kita perolehlah untuk nilai X-nya yaitu 1 ditambah 2S, lalu untuk nilai Y-nya yaitu 1 dikurang S. Nah, sama seperti akibat teorema tadi, bahwasanya untuk 3 variabel berarti untuk X0-nya yaitu memiliki 1 variabel, dan juga untuk bagian terakhirnya yaitu ada A0T. Berarti A0T ini suatu koefisien dari Y untuk yang X-nya. Sedangkan yang Y-nya yaitu dikurang dengan A0X. A0 yaitu di depan dari koefisien X-nya. Kita akan dapat melihat bahwasanya X-nya tadi yaitu adalah T, adalah 1, koefisien dari Y yaitu adalah 1, lalu koefisien dari si X-nya adalah 1, karena ini adalah rumusnya 1 dikurang berarti dikurang T. Sehingga kita peroleh nilai X dan juga nilai Y-nya. Selanjutnya kita akan mencoba mencari untuk nilai Z-nya. Caranya sama seperti tadi, itu kita dapat mensubstitusikan nilai X dan juga nilai Y-nya ke dalam persamaan awal tadi. Berarti X tambah Y kurang Z sama dengan 4. Berarti untuk X-nya tadi 1 tambah 2S tambah T ditambah dengan untuk Y-nya 1 dikurang S dikurang T. Lalu dikurang Z sama dengan 4. Diperolehlah ini hasilnya 2 ditambah S dikurang Z sama dengan 4. Lalu dijadikan Z sama dengan yang hasilnya adalah Z sama dengan S dikurang 2. Karena diperoleh semua penyelesaian dari X tambah Y kurang Z sama dengan 4, dapat diperolehlah nilai X, Y, Z yang memenuhi persamaan linear Diopantus ini, yaitu X tambah Y kurang Z sama dengan 4 adalah untuk X-nya 1 ditambah 2S, untuk Y-nya sebelumnya X-nya adalah 1 tambah 2S tambah T, untuk Y-nya yaitu 1 dikurang S dikurang T, lalu untuk Z-nya yaitu S kurang 2. Untuk semua pasangan bilangan bulat S dan juga T. Baik, sekian penjelasan saya mengenai persamaan linear Diopantus untuk 3 variabel dan juga latihan-latihan soal lainnya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.